Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, gimana kabarnya, sehat? Bertemu lagi bersama saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Ibu-ibu kalau saya perhatiin dari tadi mukanya tegang-tegang amat sih, Bu. Mana mikirin debt collector apa gimana ini? Nah gitu kan senyum enak ya, dilihat sama suami di rumah juga cantik. Nanti anak juga, ibu saya ada di TV. Kita absen dulu ya. Yang pertama dari Majelis Talim Miftahul Jannah Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Talim Al-Kausar Cihanjuang Cimahi. Majelis Talim Sungsang Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Talim Al-Ikhlas Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita pantun ya. Mbak Kunti shopping sama Mumu. Di toko baju belinya jeruk bali. Cakep. Jangan sia-siakan waktumu. Cakep. Karena waktu tak akan pernah kembali. Tema kita pagi hari ini adalah keutamaan menghargai dan mengingat waktu. Waktu nggak pernah kembali, Bu. Kalau suami pergi bisa kembali ya, Bu ya? Ada yang suaminya pergi? Kerja, iya bener. Ustaz silakan. Terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita keutamaan menghargai dan mengingat waktu. Sering kita lantunkan yaitu al-asr. Ya. Bagaimana itu kita diceritakan di situ dan kita harus fahami. Demi masa, ya jelas sekali. Dan diceritakan bahwa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Manusia termasuk kita itu. Jadi jangan bilang demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Oh bukan ini bukan saya nih. Bu nggak boleh seperti itu. Itu udah sombong namanya. Ya, itu termasuk kita. Kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita harus memahami waktu ini tidak bisa terulang lagi. Seorang yang tidak rugi itu adalah seorang yang senantiasa beriman kepada Allah Ta'ala. Tidak lekang 1, 2 detik, 3 detik, 10 detik, 1 menit, 1 hari. Kecuali karena Allah. Kecuali karena Allah. Apa maksudnya ini? Setiap waktu ini bisa waktu itu tidak 1 hari. Bisa aja ini menjadikan waktu itu hanya urutan menit demi menit lagi. Kenapa? Kita bicara waktu. Kemudian dalam pembicaraan ini bukan bicara yang baik-baik. Bicara ini mengajak orang lain, memusuhi orang lain. Ya. Bicara kita ini merasa kelompok kita benar. Itu udah dosa itu. Itu dosa dan itu bisa kita kerjakan setiap saat. Makanya waktu yang kita kerjakan, waktu yang kita lampaui dengan apa yang kita kerjakan bukan suatu kebajikan, bukan iman kepada Allah Ta'ala, itu merupakan suatu kerugian. Dan sudah dijelaskan, nggak usah itu mau nuding ini bukan orang muslim, nggak usah. Kita sendiri seperti itu. Ya, ngobrol dengan suami, ngobrol dengan istri. Harus diskusi dengan baik. Ya, walaupun seseorang menyampaikan dakwah tapi dakwahnya itu memprovokasi, sama aja. Dakwah itu lupa di mana dakwahnya hanya untuk kesombongan, sama saja. Yang dilihat adalah dijelaskan bahwa saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, kebenaran itu
jelas harus kita ketahui. Inilah yang harus kita sadari. Jangan sampai waktu kita itu rugi, menjadi rugi kita. Karena waktu ini akan ditanyakan juga oleh Allah Ta'ala. Kamu dulu ngapain? Saya nikah. Apa yang kamu lakukan setelah nikah? Itu ditanyain satu-satu. Apa yang kamu bicarakan dengan suamimu? Nah, kan ketahuan. Bagaimana kalau suamimu itu lupa ngasih uang bulanan? Bagaimana kalau suamimu itu pulangnya terlambat? Itu akan ditanyain semuanya. Bagaimana sholat? Sholat jelas ya. Bagaimana ibadah yang lain? Puasa. Itu juga sama waktu-waktunya kita jelas sekali. Bagaimana mengatur waktu yang kosong? Zikrullah hanya tahu atau ngerumpi atau hanya melihat sesuatu atau menulis sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan itu yang kita kerjakan setiap saat. Kita seorang muslim, Al-Asr ini mengingatkan kita bahwa kita bisa masuk ke daerah itu. Ayo kita belajar benar-benar menghargai waktu itu untuk ingat pada Allah. Saya aja mengingatkan tiap baca Quran niatnya satu ya lillahi ta'ala. Itu iman. Punya suami satu niatnya lillahi ta'ala. Punya istri satu niatnya lillahi ta'ala. Di dalam bersuami istri ya jangan emosi. Kalau emosi itu setan. Nggak ada lillahi ta'alanya. Ya, ngambek. Itu juga setan. Ini kita lakukan terus menerus. Bu ditutup bu, nguap ibunya. Oh, pantas saya kok kerasa kesedot gitu Pak Ustadz. Ada yang nguap di situ. Jadi harus kita sadari bahwa Al-Quran itu kita baca untuk diri kita. Paham ya? Jangan menyalahkan orang lain dulu kalau kita belum, bukan dulu maksudnya, jangan menyalahkan orang lain kalau kita belum menjalankan. Kita aja menjalankan Quran dari sisi sunnah aja setengah mati susahnya. Tapi kita tetap belajar, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita. Dan rahmatnya juga kepada kita. Agar kita nanti termasuk orang-orang beruntung nanti di dunia dan akhirat. Amin. Allahu a'lam. Allahu a'lam.